Saudara, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama untuk pertama kalinya. Langkah ini sebagai wujud nyata merawat kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara, saat ini kita berada di penghujung tahun, tepatnya kita masih berada di bulan Desember. Sebagaimana yang kita ketahui, di bulan Desember ini bagi saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu melaksanakan kegiatan yang besar bagi mereka, yakni perayaan Natal. Nah, berkaitan dengan perayaan Natal tersebut, ini mungkin polemik tahunan mungkin ya, kalau saya bilang begitu, bagi dalam kehidupan tatanan umat beragama, khususnya antara Islam dengan kekristenan begitu. Di awal tadi kita menyaksikan potongan video di mana Menteri Agama Nazaruddin Umar, kebijakan yang akan dia keluarkan pada tahun ini adalah pelaksanaan perayaan Natal bersama. Ini perlu kita sorotin dan perlu kita juga sikapi, karena memang beberapa waktu yang lalu kebijakan tersebut, apa yang diwacanakan oleh Menteri Agama, cukup menimbulkan polemik di beberapa tempat, di beberapa kalangan, ya. Tentunya kalangan di sini tidak di kalangan pemerintahan, karena tentunya kalau di kalangan pemerintahan saya rasa mungkin menyetujui dan mendukung. Namun di beberapa porsi ini menjadi satu polemik tentang perayaan Natal bersama yang dicetuskan, yang diwacanakan oleh Kementerian Agama. Kalau kita melihat potongan video yang disampaikan oleh Nazaruddin Umar, alasan beliau untuk melaksanakan perayaan Natal bersama adalah untuk menjaga kebersamaan begitu ya, kebersamaan, dan mungkin ini bagian dari toleransi menurut penyataan dan menurut pendapat beliau gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya, ini adalah jenis toleransi yang kebablasan ya. Ini bukan lagi bentuk toleransi yang seharusnya. Kalimat toleransi itu adalah memberikan menghargai bagi teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang di luar Islam, khususnya kekristenan, untuk merayakan Natal. Ya silakan, itu toleransi, kita beri dia waktu, kita beri kesempatan, dan tidak mengusik, tidak melarang dan segala macam. Tapi bukan berarti ikut serta, ya, bukan berarti ikut dalam kegiatan tersebut. Ini toleransi yang kebablasan. Dan kalau menurut saya ini bukan kebersamaan dan toleransi dalam konteks hanya sekedar beragama ya. Tapi ini kalau kita menarik lebih jauh, lebih dalam tentang aktivitas ini, kalau seandainya ini tetap dilaksanakan, ini toleransi di bidang kekufuran dan kemusyrikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah di dalam Al-Quran sendiri mengatakan, ini saya tidak bermaksud mengajarkan Menteri Agama, tidak ya. Nazaruddin Umar, siapa yang tidak kenal beliau ya, beliau dulunya adalah imam besar Masjid Istiqlal di Jakarta sana. Tapi kalau dalam hal ini menurut saya
beliau sangat keliru kalau dianggap ini bagian dari toleransi dengan mengadakan atau mengikuti kegiatan Natal bersama. Kenapa saya katakan demikian? Karena menurut saya ini sudah toleransi yang sifatnya di bidang kekufuran dan kemusyrikan. Kembali pertanyaannya, kenapa demikian? Ya karena memang di dalam Al-Quran Allah sudah menyatakan dengan jelas ya berkaitan dengan posisi orang-orang yang menganggap Allah itu bahagian dari Trinitas, itu Allah telah nyatakan sebagai orang kafir. Nah, mohon maaf kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen ya. Di dalam kitab suci Al-Quran dinyatakan Al-Maidah, baik itu ada di dalam ayat yang ke-17, kemudian di ayat yang ke-72, awal ayat itu dinyatakan dengan jelas. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Ya. Dan di lain ayat, di ayat yang ke-73-nya Allah katakan laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang menganggap Allah itu salah satu dari yang tiga. Ya, maksudnya adalah Trinitas itu sendiri. Nah, pernyataan itu sudah begitu jelas dan tegas di dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir. Ya. Dan kalau kita ikut serta dengan kegiatan, dengan ritual, dan dengan perayaan-perayaan yang mereka lakukan, dan itu kita sama saja toleransi dalam hal kekufuran dan juga toleransi di dalam kemusyrikan. Ya, karena mereka menganggap Allah itu salah satu dari yang tiga itu. Nah, itu kata Allah, laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalisun salasah. Sungguh telah kafirlah mereka yang menganggap Allah itu adalah salah satu dari yang tiga itu. Ya. Nah, dalam konteks ini nih, ini kebablasan. Karena berdasarkan ayat itu bukan lagi toleransi bersikap sosial masyarakat, tapi sudah urusan akidah. Ini berkaitan dengan akidah. Akidah yang dicederai bila mana kita mengikuti kegiatan Natal bersama itu sendiri. Toleransi tidak harus ikut serta, ya. Biar saja, kasih saja kesempatan kepada mereka melaksanakan ibadah itu, melaksanakan ritual ataupun seremonial yang mereka lakukan untuk perayaan Natal itu. Yang jelas, dalam konteks ini kita mempunyai konteks yang batasan yang begitu jelas dan nyata. Bukankah asbabun nuzul berkaitan dengan surat Al-Kafirun misalnya, dulu juga demikian adanya. Kenapa Allah turunkan surat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Di akhir ayat itu lakum dinukum waliyadin. Asbabun nuzul ayat itu, Rasulullah pernah diajak bekerja sama dalam urusan ibadah, mengikut dan bergantian dalam pelaksanaan ibadah. Lalu Allah yang menjawab melalui surat Al-Kafirun, ada pernyataan yang tegas. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Dan di akhir ayat itu dikatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jelas gitu loh. Dan juga Rasulullah pernah mengatakan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhu. Siapa-siapa yang mengikuti ya suatu kaum, maka mereka akan merupakan bagian darinya, begitu. Artinya apa? Ketika pelaksanaan perayaan Natal itu diikuti, ikut serta, berarti dia orang yang mengikuti kegiatan tersebut sama, itu bahagian dari mereka, terjerumus dalam kekufuran, terjerumus di dalam kemusyrikan. Lagian perayaan Natal itu, Yesus sendiri tidak pernah ada fakta bukti dia lahir di tanggal 25 Desember itu. Ya. Paganisme yang melaksanakan kegiatan itu. Ya. Jadi, kalau seandainya kebijakan Menteri Agama ini dianggap toleransi kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristen, ini adalah toleransi yang kebablasan dan justru mencederai akidah. Ya. Mencederai akidah, kemudian ya hal ini ikut musyrik, ikut syirik. Ya. Karena Yesus bukanlah Tuhan. Di saudara-saudara kita kan meyakini dia Tuhan, dipertuhankan. Lalu dengan mengikuti kegiatan itu artinya itu mengakui, mendukung, menyokong tentang penuhanan Yesus itu sendiri.
Dan ini sudah mencederai akidah, dan ini keluar dari konteks akidah yang benar gitu loh. Jadi ini sungguh sangat membahayakan apa yang disampaikan, apa yang diwacanakan oleh Menteri Agama sendiri. Sekali lagi, saya tidak bermaksud ingin mengajari Profesor Nazaruddin Umar, begitu seorang profesor di dalam hal ini, beliau ya doktor dia, tapi ya dalam hal ini beliau sangat keliru, sangat mencederai dan membahayakan akidah umat Islam, membahayakan mencampur adukan antara konteks kebenaran dengan kemusyrikan. Ayatnya nyata di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kamu mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Akidah kita umat Islam ada sendiri, dan jangan ikut campur dan jangan dicampur baurkan dengan syariat-syariat dan akidah-akidah umat orang lain. Nah, konteks ini sekali lagi membahayakan, bahkan bisa jadi melukai daripada nilai-nilai akidah itu sendiri. Jadi tidak bermaksud kita tidak bertoleransi. Beri saja peluang, beri saja waktu, beri saja kesempatan buat saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk melaksanakan perayaan Natal itu. Dan kita bukan berarti harus mengikuti. Bukan berarti harus mengikuti. Ini mencederai akidah, nilai-nilai akidah. Secara tidak langsung dengan ikut serta itu sama saja mengakui, ya, mengesahkan, menerima tentang posisi ketuhanan Yesus itu sendiri. Ya, sama saja dengan itu. Nah, disitulah letak cederanya nilai-nilai akidah dan syahadat yang ada pada diri orang yang mengikuti kegiatan Natal itu sendiri. Di dalam Islam, Yesus bukan Tuhan. Di dalam Islam, Yesus hanya seorang nabi, seorang rasul, dan dia tidak pernah dilahirkan pada tanggal 25 Desember. Tidak ada fakta, tidak ada bukti, dan tidak ada keterangan-keterangan sejarah yang membuktikan itu. Jangankan kita dengan umat Islam, sesama Kristen saja, itu mereka saling debatable. Ya, yang Kristen saja, antara Kristen A dan Kristen B, ya, saya tidak perlu sebutkan itu satu persatu karena memang itu sudah menjadi rahasia umum. Sesama Kristen saja tidak meyakini dan tidak mengakui tentang kelahiran Yesus di 25 Desember itu. Bahkan banyak di antara Kristen itu sendiri yang tidak melaksanakan. Kenapa kita yang umat Islam yang memang nyata-nyata di luar akidah itu ikut serta, malah dianjurkan ikut merayakan perayaan itu? Sedangkan di Kristen saja tidak semuanya menerima tentang perayaan Natal itu. Ya, sebagian Kristen menolak adanya perayaan Natal itu, dan bahkan sebagian Kristen sendiri menyatakan perayaan Natal 25 Desember itu adalah sesat. Apatah lagi kita yang beragama Islam yang memang nyata-nyata secara akidah, secara ukudiyah, secara ubudiyah, dan secara konteks ketauhidan sangat jauh berbeda, dan itu ditolak. Maka ini sangat membahayakan apa yang dianjurkan dan diperintahkan, disampaikan dan diwacanakan oleh Menteri Agama. Demikian saudara, semoga ini menjadi iktibar bagi kita bersama. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح